Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Putuandari dengan NPM terakhir 166 akan menjelaskan terkait pengolahan data menggunakan regresi. Saya akan menganalisis sebuah data yang berjudul pengaruh jumlah penumpang terhadap jumlah barang yang diangkut melalui transportasi kereta api di Indonesia pada tahun 1987 hingga 2022. Data ini memiliki total 36 data, dan saya mendapatkan data ini melalui Badan Pusat Statistika, di mana variabel X merupakan jumlah penumpang yang berada di sebelah sini. Lalu, untuk variabel Y merupakan jumlah barang yang berada di sebelah sini. Baik, saya akan memulai untuk menggunakan cara regresi. Yang pertama, klik tab data, lalu terdapat data analisis. Kita mencari yang regresi. Nah, jika sudah bertemu kita klik, dan oke. Di sini, kita akan menginput dari tabel X dan juga tabel Y. Yang pertama adalah tabel Y. Tabel Y yang berada di sebelah sini, mulai dari angka yang pertama hingga angka yang terakhir. Jika sudah, kita melanjutkan untuk tabel X. Untuk tabel X juga mulai dari angka yang pertama hingga angka yang terakhir. Lalu, untuk output range-nya sendiri, kalian belum bisa memilih di mana letak dari hasil outputnya ini akan berada. Jika di new worksheet juga bisa di sini, tapi saya akan memilih untuk berada di tempat di worksheet yang sama. Bisa di sini. Di sini klik. Lalu jika sudah semua, bisa klik OK. Nah, datanya sudah berada di sini. Ini adalah hasil dari analisis menggunakan regresi. Lalu, dapat dilihat dari data-data yang sudah saya masukkan, 36 data ini menjadi sebuah data regresi. Yang pertama, di sebelah sini ada multiple R. Yang merupakan R adalah nilai korelasi antara X dan Y sebesar 0,7332. Yang berarti, korelasi antara X dan Y merupakan positif dan kuat. Untuk nilai R square, yaitu nilai koefisien determinasi yang bertotal 0,537625376, ataupun dapat disebutkan bahwa 53,8% dari koefisien determinasi. Di bawah sini kita bisa melihat hasil dari persamaan regresi yang terdapat pada tabel koefisien. Yang pertama ini dan ini. Dapat disebutkan bahwa koefisien determinasinya adalah 535242324 plus 101,2683838X. Saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait data yang sudah saya hasilkan melalui laporan saya. Baik, ini adalah laporan yang sudah saya buat terkait pengolahan data analisis pengaruh jumlah penumpang terhadap barang yang diangkut melalui transportasi kereta api di Indonesia pada tahun 1987 hingga 2022. Nah, saya akan langsung pada hasil pengolahan data atau interpretasi data saya. Dari percobaan regresi linear sederhana tadi didapatkan persamaan Y sama dengan 5352,4232 plus 101,2684X. Hal ini dapat kita lihat pada tabel persamaan regresi koefisiensi. Ini berarti nilai prediksi Y adalah 5352,4232 dengan kemiringan atau koefisien regresi 101,2684.
Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar satu satuan akan meningkatkan sebesar 101.268 satuan bernilai positif. Sehingga peningkatan variabel X atau jumlah penumpang sebesar satu satuan akan menyebabkan peningkatan variabel Y atau jumlah barang yang diangkut sebesar 101,268 satuan. Karena nilai koefisiensi positif, maka hubungan antara X dan Y adalah searah. Artinya, semakin tinggi jumlah penumpang, maka semakin tinggi pula barang yang harus diangkut. Lalu selanjutnya terkait koefisiensi determinasi. Nilai R-square sebesar 0,5376 menunjukkan bahwa 53,8% variabilitas jumlah barang variabel Y yang diangkut dapat dijelaskan dengan jumlah penumpang atau variabel X, sedangkan sisanya 46,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel X dan variabel Y, seperti kapasitas angkut ataupun infrastruktur. Untuk korelasinya yaitu sebesar 0,7332 yang menunjukkan bahwa terhadap hubungan positif yang kuat antara jumlah penumpang variabel X dengan jumlah barang yang diangkut variabel Y. Hal ini berarti semakin tinggi jumlah penumpang, maka jumlah barang yang diangkut melalui kereta api cenderung ikut meningkat. Untuk uji signifikasi atau F-test, nilai F hitung sebesar 39,53 dengan tingkat signifikasi P kurang dari 0,001. Karena P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti model regresi ini signifikan dan dapat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penumpang dengan jumlah barang yang diangkut oleh kereta api Indonesia. Nah, yang terakhir adalah uji hipotesis T. Dengan derajat bebas, N kurang K atau 36 dikurang 2 sama dengan 34. Nilai T tabel adalah alfa 0,65 dan DF sama dengan 34 adalah 2032. Dari hasil analisis ini, T hitung dari koefisien regresi B sebesar 8,45 dengan P kurang dari 0,001, T hitung lebih besar daripada T tabel sebesar 2,024. 8,45 lebih besar dari 2,032. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penumpang terhadap jumlah barang yang diangkut melalui transportasi kereta api Indonesia pada periode 1987 hingga 2022. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil analisis saya itu, hasil analisis regresi linear terdapat pengaruh positif dan signifikan antara jumlah penumpang dengan jumlah barang melalui transportasi kereta api Indonesia pada tahun 1987 dengan sampai 2022. Peningkatan jumlah penumpang sebersatu-satuan berpotensi meningkatkan jumlah barang yang diangkut sebesar 101,27 satuan. Hubungan antara kedua variabel ini bersifat kuat dengan R-square sebesar 53,8% yang menunjukkan bahwa jumlah penumpang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap variabilitas jumlah barang yang diangkut. Model ini valid dan signifikan berdasarkan uji F dan uji T, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi hubungan antara jumlah penumpang dengan jumlah barang yang diangkut. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan dan juga penjelasan terkait analisis regresi linear. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.